Perkenalkan, nama saya Tantri Rahmi dengan akhiran NIM 086. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan dari soal ini dengan menggunakan software Excel. Yang soal pertama itu disebutkan Eva mengerjakan 10 soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva untuk menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, karena di sini digunakan untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan, maka ini termasuk ke dalam distribusi binomial. Kenapa disebut distribusi binomial? Karena ada percobaan tetap, yaitu n-nya sama dengan 10. Terus yang kedua ada tiap soal punya dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Lalu karena jawabannya secara sembarang, maka probabilitas atau peluang dari suksesnya untuk tiap percobaan adalah P sama dengan setengah atau 0,5, karena masing-masing punya potensi 50% benar dan 50% salah. Dan terakhir, karena percobaan ini sifatnya independen, artinya tiap soal tidak akan mempengaruhi soal lainnya. Di sini untuk Excel-nya, number S-nya ini, X-nya ini sama dengan 6. Lalu trials atau N-nya ini sama dengan 10. Lalu untuk probability-nya, karena ada dua kemungkinan benar atau salah, maka di sini setengah 0,5. Untuk kumulatif, ketik false. Kenapa kita menggunakan false? Karena false ini fungsinya untuk menghitung peluang yang tepat sama dengan nilai tertentu. Di sini soalnya probabilitas X sama dengan 6. Ini kita klik formula, lalu insert function. Lalu di sini kita klik yang statistical. Setelah itu di sini karena kita mencari distribusi binomial, maka di sini kita klik yang binom dis sini. Lalu klik OK. Nah, untuk number S-nya ini kita ambil dari sini, trials-nya klik dari sini, untuk probability-nya dari sini kumulatif false. Lalu klik OK. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu 0,20 sekian. Nah, karena hasilnya kurang dari 1, maka kemungkinan terjadinya ini sangat kecil. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini menurut teori genetik, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Ini termasuk ke dalam distribusi multinomial. Kenapa disebut distribusi multinomial? Karena di sini setiap percobaannya memiliki lebih dari 2 kemungkinan, yaitu ada warna merah, hitam, dan putih. Selanjutnya, terdapat sejumlah tetap percobaan independen, yaitu n-nya sama dengan 8. Nah, untuk probabilitasnya tiap kategori itu tetap untuk setiap turunannya. Lalu, untuk mencari nilai probabilitasnya, di sini ada perbandingan, yaitu 8:4:4. Nah, semuanya ini dijumlahkan. 8 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. 16 ini merupakan total bagian. Untuk P1 ini adalah bagian yang warna merah. Untuk bagian yang warna merah kita bagi dengan total bagian. Total bagian yang tadi adalah jumlah dari perbandingan 8 tambah 4 tambah 4, yaitu 16. Jadi di sini 8 dibagi 16 yaitu 0,5. Dan untuk P2 juga, karena P2 itu bagian hitam yaitu 4, maka 4 dibagi 16 yaitu 0,25. Untuk P3 juga bagian putih itu 4, jadi 4 dibagi 16 sama dengan 0,25. Nah, untuk nilai X ini, jumlah hasil atau X ini dari soalnya totalnya ada 8 turunan, dimana untuk warna merah itu X1 turunannya ada 5. Lalu untuk X2 itu ada 2. Untuk X1 nya itu ada 1. Nah, untuk total
kita menggunakan rumus sum, kemudian tab, kita drag, lalu enter. Nah, untuk yang X juga kita drag lalu enter. Nah, di sini ada total untuk P-nya ini 1 dan X-nya itu 8. Sesuai dengan soal N-nya 8. Kita ketik rumus multinomial. Tab, lalu kita ambil dari yang baris X ini, lalu klik enter. Nah, untuk di sini untuk P1-nya kita klik sama dengan, yaitu P1 ini total peluangnya kita pangkatkan dengan X, yaitu turunannya, enter. Kemudian yang kedua juga P-nya kita pangkatkan dengan X-nya. Lalu yang ketiga juga kita pangkatkan, enter. Nah, untuk mencari peluangnya, kita di sini mengalihkan semua kombinasi multinomial dengan kejadian tiap kategorinya, yaitu ini dikali untuk P1 dikali P3, lalu enter. Nah, di sini hasilnya yaitu untuk peluang untuk distribusi multinomial ini yaitu hasilnya 0,082. Ini menunjukkan kemungkinan berhasilnya cukup kecil. Untuk soal nomor 3 yaitu penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,0001 sebuah kota berpenduduk 15 orang. Hitunglah peluang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, soal ini termasuk dalam distribusi Poisson. Kenapa termasuk ke dalam distribusi Poisson? Karena distribusi Poisson ini cocok digunakan dalam situasi di mana peluang terjadinya suatu peristiwa sangat kecil, yaitu di sini 0,0001. Tetapi jumlah percobaannya cukup besar, yaitu di sini 15.000 orang. Distribusi Poisson ini bisa dipilih untuk kasus kejadian langka di populasi yang besar. Nah, di sini X-nya itu adalah 3 karena 3 penduduk yang terkena penyakit ganas. Untuk mean atau rata-ratanya kita kalikan antara jumlah penduduknya dengan peluang penduduk yang terkena penyakit, yaitu 15.000 dikali dengan 0,0001, yaitu hasilnya 1,5. Di sini untuk X-nya ini 3 karena ada 3 penduduk yang terkena penyakit ganas, yaitu ketik 3. Untuk mean-nya tadi itu 1,5 karena perkalian antara jumlah penduduk dengan peluang terkenanya penduduk yang terkena penyakit. Lalu untuk kumulatif kita menggunakan false. Kenapa kita menggunakan false? Karena peluang tepat X kejadian, bukan kurang atau lebih dari itu. Kemudian untuk hasilnya kita klik yang insert function, lalu statistical, dan di sini kita cari yang Poisson disk. Kita klik yang Poisson disk, klik OK. Kemudian untuk X-nya kita ambil, lalu mean-nya, lalu untuk kumulatif klik OK. Nah, di sini peluangnya itu sebesar 0,126. Nilai ini juga tergolong kecil, tapi masih ada kemungkinan untuk terjadi. Dan terakhir adalah nomor 4. Hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Nah, ini itu termasuk ke dalam binomial negatif. Kenapa binomial negatif? Karena di sini kita mencari kapan sukses ke K terjadi dan juga syarat-syaratnya terpenuhi, seperti percobaan berulang independen. Artinya di sini setiap lantunan 3 koin tidak mempengaruhi lantunan lain. Kemudian tiap percobaan juga menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Untuk probabilitas keberhasilan pada tiap percobaan tetap, yaitu P.
Di sini kita ingin peluang kedua berhasil terjadi pada lantunan kelima. Jadi N-nya itu adalah 5. N-nya 5. Kemudian untuk jumlah berhasil yang dicari berarti K-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita ingin di sini kita ingin peluang kedua berhasil terjadi pada lantunan kelima, berarti X-nya itu adalah 5. Lalu untuk number S-nya itu atau K-nya itu jumlah berhasil yang ingin dicari itu adalah 2, berarti kita klik lalu kita ketik 2. Untuk number F itu 3 karena jumlah kegagalan sebelum sukses yang kedua. Kemudian untuk probability-nya, karena pada satu lantunan dilempar 3 koin sekaligus, maka P-nya itu setengah dipangkatkan 3 ditambah setengah dipangkatkan 3. Nah, setengah ini karena ada 2 kemungkinan, yaitu muka atau belakang. Untuk pangkat 3 itu, pangkat 3 yang pertama itu peluang 3 muka, untuk pangkat 3 yang kedua itu adalah peluang 3 belakang. Kemudian hasilnya adalah 1/4 atau 0,25, berarti probability-nya di sini 0,25. Lalu untuk kumulatif di sini kita menggunakan false. Untuk mencari hasilnya kita di sini seperti sebelumnya klik insert function, statistical dan cari next binom. Lalu klik OK. Nah, untuk number F kita klik number F, lalu yang S number S, klik yang number S. Untuk probability-nya kita ambil dan kumulatifnya juga false, lalu klik OK. Nah, di sini hasil peluangnya yaitu sekitar 0,11. Nilai ini juga termasuk nilai yang kecil untuk peluang terjadinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan software RStudio. Untuk membuat file script baru, kita di sini klik file, lalu new project, lalu di sini klik existing directory. Lalu langsung saja kita create project. Lalu untuk membuat file script baru kita klik saja di sini, lalu rscript. Nah, untuk judulnya ini terserah. Lalu klik OK. Nah, karena saya sudah membuat codingan sebelumnya, maka di sini saya akan mengcopy paste langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dilakukan itu untuk menginstal package dan mengaktifkan package. Lalu kemudian menginstal package dan library. Nah, di sini kita mencari untuk distribusi binomial. Distribusi binomial ini untuk N-nya yaitu 10. Untuk P-nya di sini 0,5 peluangnya, peluang kejadian sukses, dan X-nya ini jumlah sukses yang diharapkan yaitu 6. Lalu kita di sini print. Kita di sini coba running. Untuk distribusi binomial itu hasilnya sekitar 0,20 sekian. Ini termasuk nilai yang kecil tapi kejadiannya masih mungkin terjadi. Selanjutnya di sini untuk distribusi Poisson, di sini kita ketik lambda P sama dengan di sini 1,5. Ini 1,5 ini adalah rata-rata atau mean. Lalu untuk X-nya itu jumlah sambungan yang ingin dicari peluangnya yaitu 3. Lalu print untuk melihat hasilnya. Kita running. Untuk distribusi Poisson itu hasilnya di angka 0,12 sekian. Ini juga termasuk nilai yang kecil tapi masih mungkin terjadi untuk peluang suksesnya. Lalu selanjutnya untuk distribusi binomial negatif. Di sini kita ketik K-nya itu yaitu 2, target jumlah sukses. Untuk X-nya ini 5 untuk total semua percobaan, dan P-nya yaitu 0,25 peluangnya. Kemudian kita print untuk melihat hasilnya. Lalu kita running. Di sini hasilnya untuk distribusi binomial negatif yaitu sekitar 0,105 sekian. Ini juga termasuk
jumlah yang kecil tapi masih mungkin terjadi untuk peluang keberhasilannya. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari distribusi multinomial, X-nya itu X1-nya itu 5, X2-nya 2, X1-nya 1. Ini adalah jumlah keberhasilan di setiap kategori. Kemudian total dari jumlah X-nya ini adalah 8. Total dari jumlah percobaannya itu adalah 8. Kemudian untuk P1-nya yaitu 0,5, P2-nya 0,25, dan P3-nya 0,25. Ini itu adalah probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori. Kemudian kita print untuk melihat hasilnya. Selanjutnya running, dan untuk distribusi multinomial ini hasilnya sekitar 0,082 sekian. Ini juga termasuk nilai yang kecil namun masih mungkin terjadi.